Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Faradisa, nomor BP 2011031002, kelas 1 Perencanaan Irigasi dan Rawa, dosen pengampu Suhendrik Hanwar MT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas hidrologi 1 saya. Aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terekspos langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Berbeda dengan aliran tertutup atau terkompresi, aliran tertutup hanya melibatkan cairan saja. Contohnya seperti danau, sungai, laut yang terekspos langsung terhadap udara bebas. Aliran terbuka hanya digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami, berbeda dengan aliran tertutup yang bisa digerakkan oleh perbedaan tekanan atau gravitasi. Klasifikasi aliran terbuka. Aliran seragam atau uniform flow disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Jika tidak, maka disebut aliran tak seragam. Aliran tak seragam atau non-uniform flow kebalikan dari aliran seragam. Jadi, kedalaman aliran ini berbeda-beda sepanjang arah alirannya. Begitu juga kecepatan pada rata-ratanya. Aliran tak seragam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, aliran berubah cepat atau RFV, Rapid Live Fluid Flow, disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jarak yang relatif singkat. Yang kedua, aliran berubah beraturan atau GVF, Gradually Varied Flow, disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah beraturan dalam jarak yang panjang. Laminar dan turbulen pada saluran terbuka. Angka Reynolds RE sama dengan Rho VRH per nu sama dengan VRH per V. Radius hidrolik RH sama dengan AC per Pi. Diameter hidrolik DH sama dengan 4AC per P sama dengan 4 RH. Dengan Rho massa jenis fluida, V kecepatan aliran fluida, nu viskositas dinamik, V viskositas kinematik, AC luas penampang saluran, P keliling permukaan basah. Klasifikasi angka Reynolds pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, tetapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebar besar dari radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran terbuka RE kecil sama 500, aliran transisional pada aliran terbuka 500 kecil sama RE kecil sama 250. Contoh pengukuran radius hidrolik. Yang pertama, AC sama dengan R kuadrat beta kurang sin beta cos beta, P sama dengan 2 R beta, RH sama dengan AC per P dikurang beta dikurang sin beta cos beta bagi 20 kali R. Yang kedua, RH sama dengan AC per P sama dengan Y B tambah Y per tangen beta per B tambah 2Y per sin beta. Yang ketiga, RH sama dengan AC per P sama dengan YB per B tambah 2Y sama dengan Y per 1 tambah 2Y per B. Kecepatan gelombang dan angka Freud. Kecepatan gelombang atau V sama dengan
akar GY, di mana V sama dengan kecepatan gelombang aliran fluida, G akselerasi gravitasi, Y kedalaman aliran. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis tergantung kepada nilai angka Freud yang muncul. Angka Freud atau FR sama dengan V bagi akar GY. Kedalaman kritis, Fr sama dengan 1, YC sama dengan V kuadrat per G. Aliran subritis atau aliran tenang, Fr kecil dari 1, aliran kritis VR sama dengan 1, aliran superkritis atau aliran cepat Fr besar dari 1. Contoh soal. Yang pertama, sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan ketika terjadi gempa bumi. Jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air lautnya adalah 1,03 km per meter kubik, tentukan kecepatan rambat dari gelombang ini. Solusi, kecepatan gelombang permukaan ditentukan dengan formula V sama dengan akar GH sama dengan 9,81 M per S kuadrat dikali 200 M sama dengan 140 meter per sekon. Kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman airnya, dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman air bertambah. Yang kedua, sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup lebar. Tentukan kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut. Jika kedalamannya adalah A, 25 cm dan B, 80 cm, apa yang terjadi jika cairannya diganti dengan minyak? Solusi. A. V sama dengan akar GH sama dengan 9,81 M per sekon kuadrat dikali 0,25 meter sama dengan 1,57 meter per sekon. B. F sama dengan akar GH sama dengan G,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter sama dengan 2,80 meter per sekon. Jika cairan diganti dengan minyak, maka hasilnya tidak akan berubah karena kecepatan gelombang hanya bergantung pada kedalaman cairannya. Yang ketiga, air pada temperatur 15 Celcius mengalir secara beragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya 24 cm, tentukan apakah aliran subkritis atau superkritis. Solusi, angka Freud-nya adalah Fr sama dengan F per akar 9 GG sama dengan 1,5 meter per sekon dibagi akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,24 meter sama dengan 0,978. Karena angka Freud kurang dari 1, maka aliran subkritis. Setelah hujan lebat, air mengalir di atas permukaan beton dengan kecepatan 1,3 meter per sekon. Jika kedalaman airnya sekitar 2 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusi, angka Freud-nya adalah Fr sama dengan V per akar GY sama dengan 1,3 meter per sekon dibagi akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,2 meter sama dengan 2,93. Karena angka Freud lebih dari 1, maka alirannya superkritis. Yang kelima, air pada temperatur 20 Celcius 20 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam sebuah saluran yang lebar dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya adalah 0,16 meter, tentukan bahwa yang pertama, apakah alirannya laminar atau turbulen. Yang kedua, apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusi,
air pada temperatur 20 derajat Celcius, Rho Pi sama dengan 998,0 km per meter kubik, dan New sama dengan 1,002 kali 10 min 3 km per meter kubik. Angka Renault RE atau PVRH sama dengan New sama dengan 998 km per meter kubik dikali 1,5 meter per sekon dikali 0,16 meter per 1,002 kali 10 min 3 km per kilometer kubik sama dengan 2000,390 kali 10,5. Karena angka Renault-nya lebih dari 250, maka alirannya turbulen. B. Angka flat Fr sama dengan F per akar GY. 1,5 meter per sekon dibagi akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,16 meter sama dengan 1/20. Karena angka flat lebih dari 1, maka alirannya superkritis. Menentukan debit pada saluran segi empat dengan rumus Cauchy. Jika diketahui saluran dengan penampang segi empat dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, dan koefisien Cauchy Z C sama dengan 45. Hitung debit aliran Q. C sama dengan 45, S sama dengan 0,001, B sama dengan 2 meter, Y sama dengan 1,2. Langkah pertama, menghitung luas penampang basah A. A sama dengan B kali Y, A sama dengan 2 kali 1,2, A sama dengan 2,4 meter per meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B tambah 2 kali Y, P sama dengan 2 tambah 2 dikali 1,2, P sama dengan 44 meter. Langkah ketiga, menghitung jari-jari hidrolis atau R. R sama dengan A per P. R sama dengan L 2,4 meter kuadrat dibagi 4,4 meter sama dengan 0,54 meter. Langkah keempat, menghitung kecepatan aliran F dengan persamaan Cauchy. V sama dengan C R pangkat setengah S pangkat setengah. F sama dengan 45 dikali 0,54 S setengah dikali 0,00 setengah. F sama dengan 1,051 ms. Langkah kelima, menghitung debit aliran atau Q. Q sama dengan V kali A, Q sama dengan 1051, Q 24, Q sama dengan 2,522 m kubik meter per sekon. Menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Cauchy. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 m, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, kemiringan tabing F per H 1/1, dan koefisien Cauchy C sama dengan 45, hitung debit aliran Q. Langkah pertama, menghitung luas penampang basah atau A. A sama dengan B tambah MY dikali Y. A sama dengan 2 tambah 1 kali 1,2 dikali 1,2. A sama dengan 3,840 meter per meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B tambah 2Y akar 1 tambah meter kuadrat. P sama dengan 2 tambah 2 dikali 1,2 akar 1 tambah 1 kuadrat. P sama dengan 5,394 meter.
Langkah ketiga, menghitung jari-jari hidrolis. A sama dengan A per P, R sama dengan 3.840 meter kuadrat dikurang 5.394 meter sama dengan 0,772 meter. Langkah keempat, menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan Cz. F sama dengan C R setengah S setengah, V sama dengan 4,5 dikali 0,17 712 setengah 0,001 setengah, V sama dengan 1,201 meter per sekon. Langkah kelima, menghitung debit aliran Q. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,201 kali 3.840. Q sama dengan 4.611 meter per sekon. A sama dengan 3.840 meter. P meter kuadrat. P sama dengan 5.394 meter. R sama dengan 0,71 meter. V sama dengan 1.201 meter per sekon. Q sama dengan 4.611 meter kubik per sekon. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Manning. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, dan koefisien Manning N sama dengan 0,021. Hitung debit aliran Q. Langkah pertama, menghitung luas penampang basah A. A sama dengan B kali Y. A sama dengan 2 kali 1,2. A sama dengan 2,4 meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B tambah 2 kali Y. P sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 dikali 1,2. P sama dengan 44 meter. Langkah ketiga, menghitung jari-jari hidrolis. R sama dengan A per P. R sama dengan 2,4 meter per meter kuadrat dibagi 44 meter per 0,5045 meter. Langkah kelima, menentukan kecepatan aliran V dengan persamaan Manning. V sama dengan 1 per N R setengah S setengah. V sama dengan 1 per 0,021 dikali 0,542 per 3 dikali 0,002 setengah. V sama dengan 1,00 meter per sekon. Langkah kelima, menghitung debit aliran Q. Q sama dengan V kali H. A. Q sama dengan 1,005 dikali 24. Q sama dengan 243 meter per sekon. Menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Manning. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 m, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, kemiringan tabing F sama dengan F banding H 1:1, dan koefisien Manning N sama dengan 0,021. Hitung debit aliran Q. Langkah pertama, menghitung luas penampang basah A. A sama dengan B tambah MY kali Y. A sama dengan 2 tambah 1 kali 1,2 dikali 1,2. A sama dengan 3.840 meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah. B sama dengan B. P sama dengan B tambah 2Y akar 1 tambah 2 M meter kuadrat. P sama dengan 2 tambah 2 dikali 1,2 akar 1 tambah 1 kuadrat. P sama dengan 5.394 meter. Langkah ketiga, menghitung jari-jari hidrolis atau R. R sama dengan A
per P, L sama dengan 3.840 meter kuadrat dibagi 5.394 sama dengan 0,712 meter. Langkah keempat, menghitung kecepatan aliran atau F dengan persamaan Manning. F sama dengan 1 per N, R setengah S setengah, F sama dengan 1 per 0,021 dikali 0,712, 2 per 3, dikali 0,001 setengah, F sama dengan 1,201 meter per sekon. Langkah kelima, menghitung debit aliran atau Q. Q sama dengan F kali A. Q sama dengan 1,2001 dikali 3.840. Q sama dengan F 4.611 meter kubik per sekon. Menentukan dimensi ekonomi saluran segi empat. Jika diketahui debit mengalir pada saluran segi empat adalah Q sama dengan 8 meter kubik per sekon dengan kecepatan aliran F sama dengan 1,6 meter per sekon, koefisien Manning N sama dengan 0,020, tentukan dimensi ekonomi saluran B dan Y dan kemiringan dasar saluran S. Diketahui Q sama dengan 8 meter kubik per sekon, F sama dengan 1,6 meter per sekon, N sama dengan 0,020. Ditanya penampang ekonomis, lebar dasar saluran B, tinggi aliran Y, kemiringan saluran dasar saluran S. Menghitung luas penampang basa A. Q sama dengan F kali A sama dengan Q per V, sama dengan 18 per 1,6, sama dengan 11.250 meter kuadrat. Persyaratan penampang ekonomis B tambah MY sama dengan 2Y akar 1 tambah M kuadrat. Dengan B lebar dasar saluran, Y kedalaman aliran, M kemiringan tabing, F banding H sama dengan 1 banding M. Untuk saluran segi 4, M sama dengan 0, B tambah MY sama dengan 2Y akar 1 tambah M kuadrat. B tambah 0 kali Y sama dengan 2Y akar 1 tambah 0 kuadrat. B sama dengan 2Y. Menghitung B dan Y. A sama dengan B kali Y, 11,25 sama dengan 2Y kali Y, 11,25 sama dengan 2Y kuadrat, Y kuadrat sama dengan 5.625, Y sama dengan 2.372 meter, B sama dengan 2 kali 2.372, B sama dengan 4.743 meter. Menghitung keliling basa atau P. P sama dengan B tambah 2Y, P sama dengan 4.743 ditambah 2,3702, P sama dengan 9.877 meter. Menghitung jari-jari hidraulis atau R. R sama dengan A per P, R sama dengan 11.250 meter per kuadrat per 9.487 meter, sama dengan 1.186 meter. Menghitung kemiringan dasar saluran S. F sama dengan 1 per N, R setengah S setengah, 1,6 sama dengan 1 per 0,020 dikali 1.186 2 per 3, S setengah, S sama dengan 0,008158. Diketahui Q 18 meter kubik per sekon, F sama dengan 1,6 meter per sekon, N sama dengan 0,020, A sama dengan 11.250 meter per kuadrat, Y sama dengan 2.372 meter, B sama dengan 4.743 meter, P sama dengan 9.487 meter, S sama dengan 1.186 meter, S sama dengan 0,008158. Baiklah, hanya itu presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.